Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Di mana pada hari ini subbahasan yang akan kita bahas ialah mengenai komputer dan sistem komputer. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya akan tanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan komputer? Oke, saya kasih waktu 3 detik. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing apa yang disebut dengan komputer. Oke, bagaimana? Sudah dicatat pengertian dari komputer? Oke, kalau sudah, kita akan bahas apa itu komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yang artinya to compute atau menghitung. Nah, pengertian ini zaman dahulu diberikan kepada manusia atau orang yang suka menghitung. Jadi misalkan kalau kalian suka menghitung, suka berhitung dengan angka-angka menggunakan suatu alat, nah kalian disebut komputer pada zaman dahulu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pengertian komputer yang semulanya diterapkan kepada orang yang suka berhitung, sekarang itu diterapkan kepada alat untuk menghitung atau media untuk berhitungnya, dinamakan dengan komputer. Namun, pada saat ini komputer bukan lagi diartikan sebagai orang, namun sebagai alat. Jadi, kalau sekarang apa pengertian komputer? Nah, secara umum, pengertian komputer adalah alat elektronik yang dibuat untuk mengolah suatu data menjadi informasi dengan prosedur-prosedur yang telah digunakan atau ditentukan. Jadi ketika kalian ada yang bertanya, apa itu komputer? Nah, kalian tinggal jawab, komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data menggunakan prosedur-prosedur yang telah ada sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi diri kita, bagi masyarakat, dan bagi orang banyak. Nah, itu merupakan pengertian komputer yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sebelumnya kalian tahu atau pernah dengar yang namanya dengan hardware, software, atau brainware? Kalau kalian sudah tahu atau pernah mendengar, coba kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing apa yang disebut dengan hardware, software, dan brainware. Saya kasih waktu 3 detik. Oke, sudah? Oke, sekarang kita bahas. Hardware dalam arti bahasa ialah perangkat keras yang mempunyai arti komponen-komponen komputer yang sifatnya berwujud atau bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bisa kita rasakan. Contohnya apa? Nah, saya mempunyai contoh seperti ini. Kalian bisa lihat, ini adalah contoh-contoh dari komponen hardware. Ada mouse, keyboard, monitor, speaker, dan masih banyak yang lainnya. Terus, apa sih yang disebut dengan software? Kalau tadi hardware memiliki arti adalah perangkat keras. Nah, kalau software itu adalah perangkat lunak. Jadi, arti dari software ialah aplikasi atau program-program untuk menjalankan suatu komputer. Nah, bagaimana sih bentuknya software itu? Nah, kita bisa lihat di komputernya ya. Namun kita tidak bisa memegangnya karena itu sifatnya program. Adapun contoh-contoh software yang ada saat ini yang sering digunakan, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh software yang sering kita gunakan. Setelah itu, ketika kalian sudah tahu hardware, software, nah lalu apa itu brainware?
dalam bahasa Inggris, brain artinya otak, berarti ya. Nah, dalam artian komputer atau dari teknologi informasi yang dinamakan dengan brainware itu adalah orang, ya. Orang yang menjalankan suatu fungsi atau program-program yang telah ada pada komputer itu namanya brainware. Jadi dalam artian brainware itu adalah orang yang menjalankan komputer. Oke, lalu ketika ada yang bertanya, apa sih hubungan dari ketiga komponen tersebut? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Saya kasih waktu 3 detik. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Nah, kalau belum, saya jelaskan. Hubungan dari ketiga komponen tersebut ialah saling berhubungan tentunya. Karena ketiga komponen ini merupakan komponen-komponen terpenting dari yang namanya komputer. Karena jika salah satu dari komponen itu tidak ada, maka komputer tidak akan bisa digunakan dengan baik. Misal, kalian punya komputer. Nah, hardware-nya sudah ada, software-nya sudah ada, tapi tidak ada brainware. Apa yang akan terjadi? Hanya ada sebuah komputer yang tidak berguna karena tidak bisa bekerja, tidak bisa mengolah data. Is real? Oke. Yang kedua, ketika ada hardware, ada brainware. Tanpa adanya software, apa yang terjadi? Nah, kita sebagai brainware atau sebagai orang yang menjalankan sebuah komputer tidak akan bisa mengolah suatu data. Karena ketika kita mengoperasikan komputer tanpa adanya software, itu hanya sia-sia belaka dan sama saja tidak ada gunanya. Is real? Oke. Yang ketiga, ada brainware atau orang yang menjalankan atau siap menjalankan komputer. Softwarenya ada, namun tidak ada hardware. Bagaimana kita mengolah data tersebut tanpa adanya alat untuk mengolah data tersebut? Misalkan kita punya mikroskop Word, kita ingin mengetik atau menulis sesuatu. Namun ketika tidak ada keyboard, ketika tidak ada CPU, ketika tidak ada monitor, apa yang terjadi? Tidak berguna, bukan? It's real. Nah, itu adalah hubungan dari ketiga komponen tersebut. Jadi, ketika ada yang bertanya apa hubungan dari ketiga komponen tersebut, jawab saja. Semuanya saling berhubungan dan tidak bisa terpisahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komputer dan komponen-komponen yang ada dalam komputer. Ingat, ketika ada yang bertanya kepada kalian, apa itu komputer dan apa saja komponen-komponennya, kalian sudah punya jawabannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a